Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali lagi beribadah. Sekalipun ibadah online, Bapak Ibu ada di rumah. Tetapi kita bersyukur kita boleh kembali menikmati kasih Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mulai kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa surga, kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Itu janjimu kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami rindu untuk beribadah kembali Tuhan. Sekalipun kami jauh tidak bisa bertatap muka, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau hadir. Hadir di setiap kami Tuhan. Di setiap tempat kami beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini pimpin ibadah kami Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Engkau hadir Tuhan. Menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami panjatkan doa kami. Dan kami nikmati anugerah-Mu dan hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tahu Allah kita maha besar. Amin. Sebab itu kita mau tinggikan Dia. Allah maha besar. Sebab Tuhan kita, Tuhan maha besar. Amin. Haleluya. Yes Tuhan, kami tinggikan Engkau. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes Tuhan. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih, amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Yes. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes Tuhan. Ceritakan kemuliaan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Yes. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku
sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari Allah. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Amin. Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Yes. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang Tuhan, yang menang kalahkan maut. Amin, 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 haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru. Yes Tuhan, darimu-lah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Kekal mulia, haleluya, 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 dahsyat, yes, bersorak, bersorak.
Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih. Katakan agung dan perkasa. Amin. Megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa. Amin. Megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh bertahan. Amin. Yesus Tuhan, Yesus bersorak, bersorak, yes, nyatakan Yesus. Amin. Haleluya. Kau Raja Yes. Bersorak masyurga, Yesus kaulah Tuhan. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berlindung. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Engkau Allah yang perkasa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, yes Tuhan, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, yes, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, yes Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan. Ku datang Tuhan. Haleluya. Ini kami Yesus. Amin. Oh yes Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima
kami. Yes, yes, haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Oh yes Tuhan, ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang. Amin, amin Tuhan. Oh, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami. Haleluya. Oh, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pasti akan terjadi sesuatu menurut rencana-Mu saja. Dan biar kami semua berada dalam garis yang Kau sudah gariskan untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah khususnya dengan urapan Roh Kudus, supaya tiap pendengar dimanapun mereka berada, benar-benar Tuhan jangkau dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom saudara-saudara semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah seri terakhir yang saya akan sampaikan untuk misteri kehidupan. Minggu depan kita akan mendengarkan yang tidak kalah penting, yaitu misteri komunikasi. Ya, saudara, kita sudah menerangkan bahwa hidup ini seperti orang Israel berjalan di padang gurun. Itu perjalanan yang susah. Saudara yang pernah ke Israel dan dilewatkan di Mesir baru bisa mengerti mengapa orang Israel itu menggerutu.
karena sulit sekali. Nah begitulah di dunia ini, siapa yang tidak pernah merasa penat dan merindukan kapan problem ini bisa selesai dan kami ini bisa tenang terus begitu. Setelah tenang kok masalah lagi, setelah tenang masalah lagi. Kapan bisa tenang itu langgeng selamanya? Jangan takut saudaraku. Tuhan sudah merencanakan itu. Itu yang disebut sabat. Ya, jadi Tuhan itu merencanakan yang disebut sabat, tapi bukan sabat biasa. Tuhan berkata sabat yang penuh. Nah, ini beda ungkapan penuh ini. Yang betul-betul full. Ya, perhentian itu penuh. Dan itu sudah dijadwalkan dalam garis menurut hari-hari raya orang Israel. Hari raya ke-7 adalah hari raya Pondok Daun. Nah, pada waktu Yesus hidup, dia persis pada hari raya Pondok Daun itu berkhotbah dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan." Iya, pada puncak perayaan. Jadi perayaan orang Yahudi itu ada 7 dan puncak perayaan itulah hari raya Pondok Daun. Dan Tuhan tawarkan kepada mereka yang haus. Seperti itulah perjalanan kita dalam dunia ini. Kita rasanya seperti capek, haus, ya perlu kesegaran tiap kali. Nah, Tuhan sudah menyediakan, sementara kita berjalan, Tuhan itu sudah sediakan yang disebut aliran-aliran air hidup. Yaitu bukan minuman yang kita minum, tapi dalam hati kita. Dikatakan dari dalam hatinya. Nah, ini yang membuat kita bisa tahan dalam kehidupan perjalanan iman kita yang serba sulit ini, sampai dia datang. Dan Tuhan berkata roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini perkataan ini menunjukkan betapa pentingnya Yesus itu harus mencapai yang disebut rencana Bapa untuk sampai dimuliakan. Bukan hanya bangkit, tapi naik ke sorga lalu duduk di sebelah kanan daripada Bapa untuk dimuliakan. Karena itu kalau kita menjadi orang Kristen yang suka memuliakan Tuhan. Ingat, memuliakan Tuhan hanya bukan melalui pujian. Itu mudah. Tapi memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Ya, kasih contoh. Ini yang sukar. Banyak orang bisa memuji Tuhan. Tapi memuliakan dalam hidup. Nah, etikat memuliakan ini kalau ada pada kita, Tuhan, aku mau mempunyai hidup yang bisa memberikan satu kesaksian bahwa Engkau mengubah hidupku. Apa itu? Kekudusan. Jadi kalau orang itu betul-betul bisa hidup kudus, makin lama makin kudus, saudaraku, dia itu memuliakan Tuhan. Walaupun mungkin tidak bisa pandai menyanyi. Saudara, karena itu kita anak-anak Tuhan mesti tahu bahwa setelah Yesus naik ke sorga, memang Tuhan itu lalu mencurahkan Roh Kudus dengan dahsyatnya. Sejak itu gereja berkembang, meledak luar biasa.
Nah, ini yang tidak disenangi oleh musuh Tuhan, iblis. Karena itu dia mulai pakai orang-orang tertentu, khususnya yang disebut rohaniawan. Para pendeta, para diakan, itu mulai dipengaruhi dengan apa? Dengan keduniawian. Dan itulah yang terjadi dalam gereja, dalam Wahyu pasal yang kedua kalau sudah baca, setelah gereja Efesus yang bagus, lalu datang aniaya. Aniaya makin kuat. Lalu iblis ganti taktik, yaitu gereja Pergamos. Disitulah mulai masuk keduniawian. Apalagi sang raja kaisar masuk menjadi orang Kristen. Wah, mulailah kebanggaan. Lalu disitulah justru merosotnya rohani. Saudara, jadi kerohanian gereja itu merosot bukan main, karena duniawi masuk ke dalam gereja. Tapi itulah keadaannya. Oleh karena itu Tuhan lalu mengadakan pemulihan. Tuhan mengcounter kembali pekerjaan iblis. Walaupun setelah ada gereja Pergamos, lebih parah lagi gereja Tiatira, jadi makin merosot, maka Tuhan mulai mengcounter. Ya, mulai muncul yang namanya gereja Sardis. Nah, di situ mulai pujian, mulai dinaikkan. Ya, jadi Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21 mengatakan, Kristus itu tinggal di sorga. Dia nunggu apa? Pemulihan segala sesuatu. Jadi oleh karena gereja yang sudah merosot begitu rupa, mulai dipulihkan. Nah, itulah zaman di mana Martin Luther mulai mengerti firman Tuhan bahwa pembenaran itu bukan oleh karena perbuatan, tapi oleh karena iman. Nah, dari awal itu lalu gereja terus dipulihkan. Dan terus sampai sekarang gereja makin mengerti ya apa itu yang disebut janji-janji Tuhan. Saudara, jadi janji firman Tuhan bahwa melalui Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus lebih dahsyat lagi. Nah, ini kita mesti jaga. Apakah kita sudah siap mempunyai kantong kulit yang baru? Sebab kata Tuhan, kalau anggur itu dicurahkan, anggur yang baru, dan kantongnya yang lama itu akan pecah. Jadi kalau begitu, anak-anak Tuhan semua harus memperbaiki diri, mempersiapkan apa? Kekudusan. Kantong kulit baru itu coba sudah lihat bagaimana bedanya dengan yang lama. Kalau yang lama itu sudah mengeras, ya kaku. Lalu kena anggur baru yang punya daya tekanan tinggi, pecah. Maka perlu kantong kulit yang baru yang elastis. Nah, bicara lagi hati yang lemah lembut. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kita mesti melatih diri kita ini supaya jangan mempunyai hati yang begitu keras. Ya, bandel, stubborn, ya, keras kepala. Kenapa? Karena Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dengan dahsyat, dan pekerjaan Tuhan itu nanti grafiknya bukan naik begini lurus, tapi eksponensial. Jadi itulah sebabnya Roma 9 ayat 28 mengatakan, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Tuhan akan melakukan dengan cepat.
pada hari-hari terakhir. Kalau umatnya ini sudah siap. Ya, karena itu saudara-saudara, sekarang ini saudara masa-masa COVID ini. Saudaraku, saudara jangan biarkan, ini masa yang penting. Saya berkata ini betul-betul kantong kulit kita ini harus, artinya hati kita ini jangan sampai mengeras begitu rupa kalau enggak bertobat, kalau enggak betul-betul meninggalkan kebenaran diri kita sendiri untuk mau bertobat dan mulai melembutkan hati. Ya, sesuatu yang jelas kalau orang itu mulai melembutkan hatiku, banyaklah menangis di bawah kaki Tuhan. Apa yang terjadi pada hari Pentakostasku? Mereka teriak. Ya, apa yang harus kami perbuat? Bukankah itu yang dialami juga oleh Paulusku? Yang begitu keras. Saat dia melihat Yesus, dia teriak juga. Teriakan yang sama. Apa yang harus aku perbuat? What shall I do? Saudaraku, hati kita ini mesti bisa remuk ya. Kalau enggak remuk, Tuhan enggak akan hadir. Yesaya 57 ayat 15 berkata, aku ini Allah yang maha tinggi, maha kuasa, tapi aku juga akan menetap diam dalam hati yang remuk. Kapan kita bisa remuk? Kalau mulai melihat diri kita ini, apakah sudah bersih? Karena itu jangan terus meneropong orang lain. Coba kesempatan lockdown ini kita meneropong diri kita. Jangan mengkhawatirkan banyak orang. Engkau, dirimu, apakah sudah siap? Ya. Nah, untuk menggenapkan kekudusan ini, saudara ini kan harus mengikuti garis yang sudah dikatakan 7 hari raya. Dan kita sudah terangkan hari raya ke-5, 6, 7 itu adalah pada musim gugur. Justru dimulai dengan apa? Hari raya Nafiri. Nah, disinilah panggilan, ayo kumpul. Nah, kalau sudah diajak kumpul, tapi ada, nggak cocok doktrinnya beda. Dia kok begitu, suku. Ya, jadi kita ini seringkali nggak mau kumpul oleh karena kita merasa the best. Saya ulang-ulang berkata, dalam surat Efesus 4 tidak pernah dikatakan satu pengajaran, tetapi satu roh. Nah, satu roh inilah, Roh Kudus inilah. Karena itu saudara-saudara gereja-gereja yang tidak menekankan pentingnya Roh Kudus, banyak kali mementingkan firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu hanya huruf. Kalau tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, tetap hanya huruf yang mati. Karena itu kita dipanggil untuk berkumpul. Ya, dan disitulah perlu yang disebut kerendahan hati. Karena itu hari raya Nafiri dilanjutkan dengan hari raya pendamaian yang dimana ada ancaman. Siapa tidak merendahkan diri pada hari itu mati. Wah. Di hari raya itu ini ancaman yang paling serius. Yang tidak merendahkan diri mati. Jadi kita ini mesti tahu. Wah, ini tugas kita sekarang. Harus betul-betul merendahkan diri. Karena Roh Kudus ini akan bekerja dahsyat untuk menuntaskan apa yang Allah sudah rencanakan dengan segera dan sempurna. Bukan segera ngawur. Kalau di dunia ini orang segera itu lalu buru-buru. Enggak karuan. Tapi Tuhan tidak, justru ini waktu yang singkat itu Tuhan akan kerja dahsyat.
Anak-anak akan dipenuhi Roh Kudusku, pemuda-pemuda, orang-orang tua ya. Karena itu kita mesti jaga semua. Baik anak, baik pemuda, mesti betul-betul kantong kulitnya ini betul-betul baik. Yaitu hati kita ini harus lemah lembut. Ya, mari kita membaca apa yang Tuhan janjikan dalam Imamat 23 ayat 34 sampai 36 tentang hari raya Pondok Daun ini. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat 7 hari lamanya. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Iya, saudara, ditekankan ada pertemuan kudus, yaitu pada hari pertama dan hari ke-7. 7 itu angka sempurna, angka Roh Kudus. Artinya Tuhan ingin supaya saudara ini mencapai kesempurnaan. Baik imanmu, baik juga kesucianmu, baik kasihmu. Jadi Tuhan ingin itu menyempurnakan dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Ya. Nah, kita melihat pada hari pertama harus ada pertemuan kudus. Dan hari ke-7 pertemuan kudus. Larangannya dua-duanya hari pertama maupun ke-7 jangan melakukan pekerjaan yang berat. Ya, saudara, itu larangan. Jadi perhatikan dalam 7 hari raya orang Israel itu ada 2 hari raya yang cukup panjang, yaitu 7 hari. Yaitu hari raya roti tidak beragi 7 hari. Hari raya Pondok Daun 7 hari, yang lain tidak. Cuma 2 ini. Ini artinya menyangkut hidup sepanjang masa. Jadi bicara hari raya roti tidak beragi, itu berarti kesucianmu itu harus sampai engkau selesaikan, sampai mati. Banyak orang berkata, oh saya sudah disucikan Tuhan. Ya, waktu engkau bertobat pertama kali, engkau sudah disucikan Tuhan. Setelah itu, ya dosa lagi bukan? Nah disitulah kita harus membuang ragi dari rumah. Itu perkataan dari rumah. Jadi kehidupan yang nyata itu di rumah. Bagaimana pembantu saudara melihat saudara? Omongan majikan gimana? Kalau di gereja, waduh memuji Tuhan. Terus diajak pembantunya. Pembantunya. Kalau di rumah lain. Maki-maki kebun binatang keluar. Nah gitu itu apa cocok? Ya. Jadi di sini ada 2 perhentian. Sudah melihat gambar ini. Saya tuliskan dari merah, lalu biru, hijau. Yang merah itu mulai dari Paskah, hari raya roti tidak beragi, makanya saya lebarkan. Ya, lalu hari raya buah sulung. Itu semua warna kemerah-merahan. Bicara soal kekudusan, ini bicara soal darah Yesus. Lalu hari raya yang berikut adalah Pentakosta, di mana gereja harus memperbanyak jumlah dari orang-orang supaya kuat. Ya toh, kalau kita berjumlah banyak, itu kita bisa punya kekuatan. Nah ini tugas kita, karena itu harus cari jiwa, harus ditobatkan supaya mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena kita akan masuk pada hari raya yang terakhir, yaitu pada musim gugur, di mana banyak orang akan gugur rohani. Namun kalau kita mau dengar suara nafiri,
mau berkumpul dengan standar kasih Tuhan, bukan doktrinmu yang baik, tapi kasih Tuhan, lalu saudara ini juga mau berdamai, ya, lalu sudah akan masuk hari raya Pondok Daun 7 hari. Nah ini yang saya angkat di atas. Hari raya Pondok Daun saya perlebar begitu. Hari raya pertama itu tanggal 15 dikatakan. Hari raya terakhir itu hari ke-7 tanggal 22. Saudaraku, tadi katakan jangan melakukan pekerjaan berat. Cuma begitu. Tapi kalau ayat 39 lebih tegas. Pekerjaan berat itu gimana? Ya toh? Coba kita baca ayat 39 ini. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanammu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Nah, perhentiannya mesti full, penuh. Itu angka sempurna. Sempurna. Tuhan itu suka dengan 777. Ya. Karena itu kalau saudara memperhatikan, 7 hari raya itu seperti pelita emas itu. Dengan 7 cabangnya. Dari Paskah sampai hari raya Pondok Daun. Sekarang pestanya Pondok Daun sendiri juga 7 hari. Ya. Jadi pesta 7 hari ini dimulai dengan sabat perhentian yang pertama. Berhenti. Dan diakhiri tanggal 22. Sabat perhentian yang kedua. Kedua-duanya perhentian penuh. Dan ini gambaran, realitanya nanti apa? Realitanya, kita ini akan masuk dalam satu perhentian yang betul-betul full. Kalau sekarang kita berdoa, lalu dekat dengan Tuhan, aduh berhenti. Tapi sebentar di rumah tangga ada ribut, bisa berhenti? Enggak. Betul enggak? Karena itu Tuhan kasih contoh seperti ini. Dulu orang Israel itu kan dijanjikan nanti kamu akan masuk tanah perhentian, yaitu Kanaan. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 8 dan 9. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Iya, tadi untuk orang Israel, tapi sekarang untuk umat Allah. Ini artinya bukan hanya Israel jasmani, tapi Israel secara keseluruhan, gereja maksud Tuhan. Kalau Yosua betul membawa mereka sudah masuk tempat perhentian, artinya berhenti dong. Nggak ada perang, betul nggak? Faktanya apa, perang lagi. Baru masuk aja perang, betul nggak? Jadi sudah melihat, perhentian yang jasmania itu memang perhentian, tapi masih tidak lengkap sebelum semuanya berubah. Karena kita ini ada dalam dunia dan kita pun manusia pakai tubuh dosa. Jadi belum bisa. Nah ini fakta sejarahnya. Ya, Yosua membawa Israel ke tempat perhentian, Kanaan. Tapi perhentiannya tidak total. Kenapa? Ya masih terjadi perang. Kenapa, Kenapa Israel ini kok perang tapi ngalami kehancuran lagi. Bahkan kerajaan mereka runtuh. Mestinya kan zaman Daud kan hebat. Waduh, mereka negara top waktu itu. Kecil-kecil tapi ditakuti. Ya, bisa berbesan dengan Raja Mesir. Bayangin Raja dunia.
Istrinya Salomo itu ya orang Mesir, hitam. Ya, kok bisa? Ya karena zaman Salomo itu waduh puncak. Ya damainya. Tapi setelah itu jatuh. Ini berarti Salomo tidak mengikuti peta jalannya Tuhan ini. Yang diminta yaitu mesti terus sampai sempurna. Ingat kalau ini diminta Tuhan, saudara nggak bisa sudah berkata menjadi orang Kristen nanggung. Ya, 2 Korintus 7 ayat 1 jelas mengatakan kita ini harus menyempurnakan kekudusan. Dengan apa? Takut akan Tuhan. Inilah yang harus kita naikkan derajatnya. The fear of God ini. Sekarang ini fear of COVID. Tapi fear of God tidak. Ya. Bagaimana bisa takut akan Tuhan penuh? Selalu takut akan Tuhan itu gandengannya dengan apa? Roh apa? Roh pengenalan. Lihat itu. Kalau sudah baca Yesaya 11. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sudah nggak bisa takut akan Tuhan kalau tidak kenal Tuhan. Ingat ya. Allah itu apa? Kasih. Tapi Allah itu adil. Allah itu murah. Tapi Allah juga keras. Ini jangan main-main. Gak ada orang dunia menghukum sampai selamanya. Saya kira gak ada. Di dunia ini hukuman sampai mati. Tapi gak ada sampai selamanya. Tapi kalau Tuhan menghukum selamanya. Dan semacam ini jarang dikumandangkan di gereja saat ini. Oh, nanti membuat orang takut. Loh, kalau mereka gak takut akan Tuhan, gimana bisa kudus? Ya, saudara, akibatnya apa? Kerajaan Israel hancur. Israel yang utara hancur. Ini sudah warning untuk yang selatan. Sami mawon ikut hancur juga. Namun, murid-murid waktu Yesus datang punya harapan. Murid-murid ini seperti sisa Israel. Kalau sudah baca kata sisa Israel, remnant, itu selalu ditulis. Jadi begini, satu bangsa, tapi nanti yang selamat itu tidak satu bangsa. Sisa. Sama, orang Kristen banyak. Siapa yang betul-betul nanti akan luput? Yang sisa. Sisa setelah diuji, tetap. Ya. Makanya mereka bertanya pada Yesus saat berkumpul, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Kata Tuhan apa? Kamu gak perlu tahu. Ya. Tapi yang penting kamu apa? Kamu terima Roh Kudus. Kalau kamu terima Roh Kudus, dari Roh Kudus memberitahu. Dan kamu bisa siap. Sayang, mereka itu menolak Yesus. Loh kok katanya mendirikan kerajaan, kok lemah. Malah kalah di atas kayu salib. Di end. Wah, ya drama tidak. Dia bangkit. Dan ini jalan ini yang Tuhan kasih tahu ini loh. Kalau kamu mau ikut aku mesti model begini nih. Jalanku bukan jalan enak. Tapi jalan kemuliaan itu harus dengan kerendahan lebih dulu. Ya, no pain, no gain. Tidak ada derita, tidak ada keuntungan, tidak ada kemuliaan. Karena itu meskipun Israel tidak setia, Allah kita tetap setia.
Tetap. Keturunan Abraham melanggar. Allah tidak mau melanggar. Cuma Tuhan ngomong, asal kamu tobat, aku penuhi kembali. Nah, untuk mentobatkan inilah, makanya hati-hati. Kalau engkau dicintai Tuhan dan kau mulai menjauh, lihat, cambuk Tuhan akan datang. Bukannya Tuhan itu benci, no. Karena Tuhan mengasihi. Engkau pernah menjadi miliknya. Dia tidak mau hilang miliknya. Karena itu dicambuk. Kalau perlu dengan kekerasan. Seperti apa? Israel ini oleh karena kepalanya keras. Maka Allah memakai antikris. Yang keras. Untuk apa? Untuk merendahkan mereka. Betul-betul. Ya. Sampai apa? Sampai mereka menerima Yesus sebagai Mesias. Dan kitab Sakaria adalah kitab khusus tentang kedatangan Tuhan yang banyak bicara soal Israel. Kalau Daniel itu global secara dunia, pemerintahan dunia, itu Daniel. Israel khusus bicara soal di kitab Nabi Sakaria. Wahyu bicara kedatangan Tuhan khusus untuk gereja. Jadi perhatikan. Di Sakaria inilah, kalau sudah baca pasal 12 dan 13 di situ, nanti Tuhan akan bikin yang namanya penderitaan, 2/3 orang Israel mati Holocaust. Mereka sudah mengalami Holocaust berkali-kali, tapi nggak kapok. Tapi kali ini paling berat, 2/3 mati. Ya, tinggal 1/3. Tadi sisa itu. Nah, sisa inilah, waktu itu Yesus lalu menampakkan diri seperti Paulus begitu ya. Paulus lihat Yesus, apa yang terjadi, dia tersungkur, dia mau merendahkan diri. Nah, ini yang Tuhan mau. Karena itu waktu ini marilah sebelum saudara menerima hajaran, lebih baik tersungkur dulu. Lebih baik hatimu ini ditekuk, ya. Lalu engkau mulai merendahkan diri. Kenapa? Tuhan itu pasti tertarik dengan hati yang hancur, rendah. Ya. Dan begitu orang Israel ini mulai berkata, lihat Yesus, lihat tangannya yang berlobang, kakinya, ya dia berkata, aku ini loh, ini luka di dalam rumah saudaraku, kata Yesus dalam Sakaria. Saat itulah baru orang Israel bersama-sama, tinggal sisa ini teriak, yes Yesus, engkau Mesias. Begitu keluar pengakuan, iya Yesus, engkau Mesias, langsung Tuhan itu datang. Ya, dengan siapa Tuhan datang? Dengan gerejanya yang sudah diangkat lebih dulu, rapture. Tuhan akan datang untuk apa? Menghajar antikris. Dengan para pengikutnya mati. Begitu banyak. Alkitab mengatakan apa? Darah mengalir setinggi kang kuda. Bayangin. Berapa ratus juta yang nanti akan mati di perang Armageddon. Nah, Sabat hari pertama dalam hari raya Pondok Daun, itulah hari yang disebut kerajaan 1000 tahun damai. Kalau sudah melihat skema ini, supaya saudara mengerti sedikit, saya ini orang yang kalau mengajar itu memberikan timetable dengan jelas begitu. Karena kalau kita tidak begini, kita ini bisa melenceng-lenceng, ya, seperti pengalaman, oh saya sudah ditebus Tuhan, sudah, saya sudah kudus. Padahal Tuhan kata, kalau kamu tidak menjaga hari raya roti tidak berbagi 7 hari, kamu mati juga. Walaupun kamu
bikin Paskah, domba Paskah. Ini pengajaran gereja kadang-kadang begitu, oh sudah, saya sudah dikuduskan Tuhan. Bahkan ajaran baru, once for forever. Untuk selamanya. Ya. Jadi sudah melihatku, Tuhan memberikan kita yang namanya Sabat pertama dari Hari Raya Pondok Daun tanggal 15, itulah kerajaan 1000 tahun ini. Kerajaan 1000 tahun ini disebut kerajaan damai sejahtera 1000 tahun. Dan ini yang diminta oleh orang Israel. Tapi sayang, ini masih di bumi kita ini. Dan mereka masuk di sini pakai tubuh biasa. Bukan tubuh kemuliaan, bukan tubuh rohani. Tapi masih tubuh dosa, artinya masih bisa berbuat dosa. Dengan bangsa-bangsa lain yang ditulis dalam Injil Matius 25, bangsa domba. Ya. Mereka akan masuk di sini kerajaan tersebut. Inilah disebut kerajaan sorga yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kerajaan Allah itu ini, ya, yang kekal ini. Inilah Sabat yang kedua, Hari Raya Pondok Daun, kerajaan kekal dari Allah. Disinilah tidak ada lagi kutuk. Tapi kalau di sini masih, karena di situ orang masih bisa mati dalam kerajaan 1000 tahun. Kapan? Kalau berbuat dosa. Ya. Jadi selama Tuhan Yesus bersama salehnya turun ke bumi memerintah, ya, maka bangsa-bangsa yang luput dari antikris ini diperintah oleh Yesus dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan bangsa Israel yang tersisa. Ya. Dan semua bangsa Israel menerima Yesus. Karena itu Nabi Yesaya berkata, orang Israel saat itu menjadi bangsa top gitu ya. Karena apa? Karena pusat pemerintahan di Israel juga, Yerusalem. Tuhan bertata juga di Yerusalem. Bayangin. Jadi betul-betul realita kerajaan fisik. Jadi pada awal kerajaan 1000 tahun ini, iblis dipenjarakan oleh Tuhan. Tidak boleh beroperasi. Oleh karena itu damai terjadi. Kutuk bumi ya, bukan kutuk kematian, tapi kutuk atas bumi dicabut. Jadi bumi ini, waduh, luar biasa subur, ya. Nah, di situ Tuhan izinkan manusia yang masih tubuh biasa ini untuk hidup. Tapi kalau mereka berbuat dosa, langsung diadili, langsung mati, langsung masuk neraka. Dan orang-orang ini disebut oleh Tuhan orang-orang terkutuk. Kenapa? Karena melawan Tuhan. Nah, pada hari akhir kerajaan 1000 tahun, Tuhan tes kembali. Jadi baik awal maupun akhir itu satu hari, one day. Tapi satu harinya Tuhan ini 1000 tahun. Ya. Jadi pada awal 1000 tahun terjadi penghakiman. Pada akhir juga terjadi penghakiman. Kenapa? Iblis sekarang dilepas. Nah, manusia yang berada pada kerajaan 1000 tahun digoda lagi oleh iblis. Walaupun mereka sudah mengalami pemerintahan Yesus yang damai, yang benar. Ternyata apa? Alkitab mengatakan yang mengikut seperti pasir banyaknya. Lah, ini fakta. Ini pemerintahan Kristus yang adil, damai. Tapi karena manusia ini punya kehendak bebas, tetap bisa pilih yang salah. Karena itu jangan berkata, waduh dulu karena Adam sih. Coba saya, ya sami mawon. Saudara juga berbuat sama. Karena kehendak bebasmu. Mau tidak kamu sekarang tunduk kepada Tuhan, itu saja. Ya, nah. Setelah itu, setelah Tuhan habisi
iblis di sini habis. Karena Tuhan sudah kasih dispensasi. Ini namanya dispensasi terakhir untuk manusia. Oh kalau gitu sudah berkata, oh kalau gitu nanti saya masih ada kesempatan. Boleh. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun ini boleh. Tapi kamu begitu berdosa mati loh. Gak ada minta Tuhan ampuni. No mercy. Mau nggak? Ya. Nah itu cuma sebagian kecil bisa masuk situ. Tapi nanti berkembang biak karena umurnya bisa 1000 tahun. Bayangin. Jadi beranak pinak begitu. Ya. Nah tapi Tuhan membuka lembaran baru di sini. Ya. Kerajaan yang tanpa ada dosa, kematian, sakit penyakit, tangisan. Ini disediakan bagi gereja Tuhan. Ini yang tadi katakan perhentian penuh. Perhentian hari ke-7 bagi umat Allah dalam langit dan bumi yang baru. Ini yang waktu Petrus tanya Tuhan, kami sudah meninggalkan semua. Apa yang kami peroleh? Kata Tuhan, kamu akan masuk dalam kerajaanku langit dan bumi yang baru. Ya. Nah, kata Tuhan berkata suatu penciptaan kembali dari bumi. Dari dua kata palin dan Genesis. Palin artinya anew, artinya grace. Grace itu artinya betul-betul bukan perbaikan, tapi new, baru grace. Ya. Dan Genesis, kejadian. Jadi rencana Allah ini menciptakan sesuatu yang baru secara total, baik penghuninya maupun tempatnya. Tidak heran sekarang iblis ini juga ingin meniru Tuhan dengan tatanan dunia baru. New world order. Tapi kan tatanan, bukan dunia baru, bukan planet baru, cuma tatanan. Artinya aturannya siapa? Aturan antikris. Nah, ini kita jangan ikut. Rasul Yohanes pernah mencicipi apa itu namanya langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Aku melihat langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama lenyap. Artinya bumi kita ini nanti setelah 1000 tahun dipakai Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun akan lenyap, hangus. Gimana yang menghanguskan? Gampang kata Tuhan. Lihat tuh bintang. Kalau saya keluarkan dari orbit kan hancur. Bumi kita ini nanti juga berlalu. Artinya dibakar. Nanti baca. Nah, oleh karena itu kalau sudah baca 2 Petrus pasal 3, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini peringatan bagi kita. Masih saja anak Tuhan ada yang bikin bon palsu, nyuri uang, apalagi nyuri uang di gereja. Aduh, masuk surga? No way. Palang pintu, habis. Tapi banyak orang gak takut. Saya tuh kadang-kadang lihat, aduh, mencuri di gereja yang terjadi juga pernah di gereja yang cukup besar di kota ini. Ini tokoh ini loh. Pelayan tokoh. Ambil juga. Cek.
Jadi bangsa Israel, sayang, mereka hanya mengalami sabat pertama lebih dulu. Mereka nggak ngalami yang sebutku perubahan tubuh. Memang masuk, yaitu lengkungan hijau itu. 1000 tahun yang disebut hari Tuhan. Di bumi sekarang, padahal gerejanya tidak tinggal di bumi. Yang betul-betul sudah diubah, dibawa naik waktu. Jadi waktu Tuhan datang ini, maka gereja lebih dulu diangkat, naik di sini. Naik bersama lalu baru Tuhan turun bersama. Jadi begini, Kejadian 1 ayat 1, Allah mencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2, bumi dirusak iblis. Kejadian 1 ayat 3 sampai 11, bumi direnovasi. Ini, ya. Tapi bumi kita yang direnovasi ini dipakai 7.000 tahun. Jadi dari sini, ini 7.000 tahun, milenium, 7 milenium. Setelah selesai 7, bumi dibakar, habis. Tuhan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Artinya planet yang anew, betul-betul baru. Jadi bukan bumi kita sekarang, tapi baru semuanya. Dan untuk ini kata Tuhan, gereja waktu Yesus datang di udara, kita sudah dijemput. Pertemuan raya di angkasa. Kita sudah mengalami sukacita yang tanpa dosa. Tapi orang Israel sukacita, tapi masih mengalami tubuh dosa. Karena itu mari kita harus mengalami yang ini. Ya, sabat 1 dan sabat 2. Ya, saudaraku, kita harus masuk bukan hanya sabat 1 tuh, tapi juga sabat kedua. Ya, sabat 1, kita diangkat betul-betul sudah di atas, jauh dari kutuk, luput. Ini namanya, kita mengalami yang namanya tubuh yang baru. Wow, itulah sukacita yang tidak ada taranya. Mari kita berkata, Tuhan, tolonglah kepada kami supaya kami bisa mengerti ini. Karena itu siapa yang ingin masuk sabat pertama dan kedua, perhentian kekal dalam langit dan bumi yang baru atau hari Allah, mulai sekarang ini harus memiliki hidup yang bebas dari kelakuan-kelakuan yang gak kudus. Punyailah kelakuan yang kudus. Kapan? Kalau sebagai musafir. Ya. Saudara pegang Alkitabmu sebagai satu pedoman. Oh, aku harus begini. Ini loh, holy behaviors. Jadi kelakuan tubuh ya. Pious acts. Jadi saleh, ibadah ya. Dan sudah akan mengalami kesukaan yang tidak ada tarahnya sampai selama-lamanya. Jadi kita akan mengalami hari Allah yang luar biasa. Di mana semua kutuk akan lenyap, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi dosa, tapi sukacita dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita berkata, kalau begitu Tuhan, tarik hatiku ke sorga. Itu kemuliaan yang Tuhan siapkan. Kita nyanyikan pujian ini supaya hatimu bisa engkau selalu inginkan ke sorga. Dulu waktu saya menjadi anak-anak sekolah minggu, diajar selalu soal lagu-lagu yang begitu. Ya, nanti keliling tak tahu, sorak nyanyilah. Ya, dalam dunia kamu susah, tapi jangan takut. Biar kamu miskin di sini, tapi kaya di sorga. Nah sekarang orang dengar, wah itu nggak teologis. Maksudnya kok mau miskin di sini? Jangan dinyanyikan. Ya,
persembahan kami sedikit sekali. Enggak teologis. Ya karena miskin kan mesti sedikit. Tapi orang zaman dulu enggak apa-apa. Ya. Mari kita punya hati selalu menuju ke surga. Saya nyanyikan lebih dulu. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Amin, amin. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana selamanya. Saudaraku, ada air mata oleh karena perbuatanmu sendiri yang tidak baik. Dan kau menyesal, itu bagus. Tapi ada air mata yang lain, yang jauh lebih indah. Dan itulah yang dilakukan oleh banyak saleh-saleh Tuhan. Nabi Yeremia, satu nabi yang berkata, jikalau mataku seperti mata air, aku akan menangis terus untuk bangsaku. Apa yang sudah tangisi? Apakah problemmu terus? Ataukah juga jiwa-jiwa yang belum bertobat? Engkau mempunyai hati Tuhan. Tolong mereka, supaya mereka jangan masuk dalam hukuman yang kekal. Kami berkewajiban untuk menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kami terus kemana kami pergi, supaya kuasa itu nyata dan banyak orang boleh bertobat melalui pembicaraanmu, melalui pujianmu, melalui khotbah. Saya yakin itu pasti dilakukan oleh Tuhan. Mari kita mau berdiri, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Di surga mulia, damai sentosa, tiada air mata, kelak di sana. Setia terima mahkota di seberang sana
selamanya. Serukan dengan imanmu. Kemuliaan, damai, sentosa. Amin Tuhan. Tiada air mata kelak di sana. Siapa setia terima mahkota di seberang sana. Selamanya di seberang sana. Selamanya. Oh, di seberang sana. Selamanya. Selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Hamba-Mu berdoa supaya lebih banyak anak-anak-Mu bukan menangis karena problemnya sendiri, tapi seperti Rasul Paulus, dia berkata, aku banyak mencucurkan air mata khususnya untuk jemaat Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mempunyai hati yang bukan hanya memperhatikan hidup sendiri. Masih banyak rekan kami, keluarga kami yang belum masuk kelompok yang Tuhan katakan kudus. Tuhan, tolong supaya hati kami berbeban. Kami berseru-seru kepada Engkau supaya mereka pun dapat diselamatkan. Dan bukannya diselamatkan, namun menyelamatkan yang lain. Memberikan teladan hidup yang kudus. Tuhan, tolong. Kami tahu siapa diri kami. Kami manusia yang lemah. Kami masih, Tuhan, menanggung beban karena kami punya tubuh dosa. Tuhan, beri kami kekuatan yang ekstra, Tuhan. Sekarang Roh-Mu yang kudus Engkau impartasikan, Tuhan. Bagi mereka yang berkata, Tuhan, aku mau jadi berkat.
untuk menolong orang lain supaya mereka bisa keluar dari hidup yang tidak benar. Beri kami roh keberanian untuk Tuhan memberikan waktu berkata-kata, bahkan Tuhan berpuasa, mendoakan, dan biar roh-Mu yang bekerja melebihi segala akal pikiran kami. Engkau sanggup melakukan itu. Terima kasih Bapa, supaya kami semua bisa mempersiapkan diri kami, Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Dan bukan hanya diri kami sendiri, tapi teman-teman kami, keluarga kami khususnya, Engkau sertai Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk negara kami juga. Engkau tolong negara kami. Berikan kemenangan Tuhan. Berikan hikmat akal budi pada para pimpinan dari pusat sampai ke daerah. Kami juga berdoa Tuhan bagi para hamba Tuhan. Engkau teguhkan hati mereka. Dan supaya kami semua boleh mengalami sabat yang penuh. Kemuliaan yang penuh. Kekal selama-lamanya. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat ini. Tadakan tanganmu. Saudaraku, terimalah berkat ini dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali menjemput kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga Anda semuanya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.